up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Ketua FKSMM yang saat ini dalam masa apa namanya ini? Transisi. Iya, transisi. Al-Ustaz Muhammad Indro SPDI SHI. Yang saya hormati Ketua terpilih yang belum dilantik Ustaz Salman SE yang masih dalam perjalanan. Yang saya muliakan para ulama, para asatidz, para tuan guru, para orang tua kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Nurul Ikhlas, Bapak Muhyiddin beserta jajarannya, serta seluruh BKM dan seluruh satgas yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam segala urusan baiknya. Amin. Tidak lupa juga ibu-ibu perwilitan yang hadir pada pagi hari ini, perwilitan al-musabbihin. Semoga majelis taklim itu perwilitan. Majelis taklim al-musabbihin. Semoga selalu menjadi guru solehah yang dicintai oleh Allah dan dicintai para suaminya kalau masih ada. Amin Allahumma amin. Pertama, marilah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pagi yang mulia ini, yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia di Masjid Nurul Ikhlas untuk melaksanakan agenda rutin kita, kajian Ahad subuh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang mulia, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang belum saya sebutkan karena banyak yang perlu disebutkan lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan fikih. Karena ini berkaitan dengan Muharram, maka akan kita bahas fikih Muharram. Beserta nanti ada sedikit nasihat dari ulama salaf untuk menjadi bekal selama setahun yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita ini sudah memasuki hari yang ke-7 dari bulan Muharram. Hari yang ke-7 bagi
yang tanggal 1-nya hari, karena tanggal 1 kemarin ada hari Ahad, ada yang hari Senin. Kalau hari Ahad berarti ini hari yang ke Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi, hari yang ke-8. Berarti kalau yang Senin ini masih hari yang ke-7. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mulia, kita semakin dekat dengan yang namanya hari yang ke-9, hari Tasu'a dan Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Jadi kita ini sudah berada di tahun 1446. Sebelumnya 1445. Karena kalau nggak disampaikan kadang kita tidak sadar. Kalau tahun barunya Masehi semua tahu, karena semua menginformasikan. Bahkan TV semua itu merayakan namanya tahun baru. Tahun baru Islam ini jarang, pengajian pun jarang mengadakan peringatan 1 Muharram 1446. Meskipun ada juga beberapa yang mengadakan, tapi tidak semeriah tahun baru Masehi. Untuk itu tugas para ustadz, para dai, para mubalik untuk menyampaikan tahun 1446 Hijriah. Karena umur kita ini Bu, Pak, dihitung dengan tahun Hijriah. Nabi Muhammad SAW 63 tahun, hitungnya pakai tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Orang balik dikatakan balik kalau sudah umur mungkin perempuan 9 tahun. Bisa mungkin balik kalau perempuan 9 tahun. 9 tahunnya genap, hitungannya 9 tahun kalau menggunakan tahun Hijriah. Begitu juga yang laki-laki genap misalkan 15 tahun kalau tidak ada tanda-tanda balik seperti mimpi basah, sampai umur 15 tahun sempurna maka sudah dihukumi balik. Jadi untungannya itu pakai tahun Hijriah. Sementara yang kita perhatikan terus itu tahun Masehi. Kenapa kok tahun Hijriah ini mulainya Muharram? Kok enggak Dzulhijjah? Kok enggak Ramadan? Kok enggak Syawal? Ada sejarahnya. Yang pertama dikarenakan awal ada keinginan untuk hijrah, tekad kuat Nabi Muhammad SAW untuk hijrah itu ketika bulan Muharram. Kenapa nggak mulai dari bulan yang lain, entah Safar entah apa? Itu jawabannya. Nabi mulai ingin hijrah, keinginan kuat itu bulan Muharram. Pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul itu Nabi usia 40 tahun. 10 tahun menjadi Rasul, Nabi ditinggal wafat istrinya. Siapa nama istrinya Bu? Siti Khadijah. Kok menengahi ibu-ibu ini? Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat. Yang mendukung dakwahnya Nabi dalam segi materi dan mental. Setiap kali dalam keadaan sedih karena teror dari kafir Quraisy, kembali pulang kemudian disemangati lagi oleh Siti Khadijah. Wafat pada tahun 10 kenabian. Yang membela Nabi Muhammad dari ancaman orang-orang kafir yaitu pamannya Abu Thalib. Meskipun sampai wafat belum berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tapi dalam
masa hidupnya Abu Thalib selalu membela, melindungi Nabi Muhammad dari ancaman orang kafir. Ini sejarah, ngaji gak ada guyon-guyonnya, serius sekali. Kemudian ketika wafat Abu Thalib, orang kafir Quraisy merasa tak ada lagi pelindung untuk Muhammad, kita hajar. Setelah sekian lama 7 tahun Nabi dakwah dengan terang-terangan, ketika Abu Thalib wafat, Nabi dakwahnya gak lagi terang-terangan, dakwahnya malam-malam. Ketika ada orang haji datang ke Mekah, Nabi dekati, didakwahi. Ketika ada orang haji malam-malam didakwahi. Alhamdulillah. Tahun 10 kenabian wafat, tahun ke-11 kenabian Nabi mendekati orang-orang yang haji. Alhamdulillah dari Madinah ada 6 orang. 6 orang yang masuk Islam. Dari yang lain-lain kenapa sulit untuk masuk Islam? Kok dari Madinah? Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Apa masalahnya kalau ada orang Yahudi? Orang Yahudi itu mereka sudah meyakini bahwa akan ada Rasul terakhir yang diutus oleh Allah dari Mekah. Dan keyakinan itu sedikit banyak diketahui oleh orang-orang yang penduduk Madinah, yang bangsa Arab. Jadi mereka tahu dengar-dengar dari orang Yahudi. Orang Yahudi ahlul kitab, di kitab Taurat, di kitab Injil yang benar, yang masih asli, itu dituliskan di situ bahwa akan ada nabi akhir zaman yang diutus dari kota Mekah, nanti hijrah ke Madinah. Jadi nyambung ketika Nabi mengajak orang Madinah ini masuk Islam, nyambung. Oh, ini mungkin yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka mudah masuk Islam. Tahun 12 kenabian, tahun depannya haji lagi. 6 orang ini tadi kembali 5 orang, yang satu gak ikut, tapi ngajak kawan 7 orang. Jadi berapa orang jadinya, Pak? 12 orang berbaiat kepada Nabi masuk Islam, akan membela dakwahnya Nabi Muhammad. Tahun 12 kenabian itu waktu haji. Waktu haji itu bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah, bulan apa, Pak, Bu? Bulan Muharram. Ketika dakwahnya Nabi kepada para jamaah haji di tahun 12 kenabian itu ternyata diketahui oleh orang kafir Quraisy. Marah Abu Jahal wa alihi washabihi ajmain. Abu Jahal marah, kenapa? Karena orang Madinah selaku tamu yang dibolehkan, diizinkan masuk ke kota Mekah, ternyata malah membuat kesepakatan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan buronan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Makanya malam-malam itu secara tersembunyi ada juga ikut yang namanya Abdullah bin Ubay, ikut haji. Tapi haji zaman dulu bukan seperti haji zaman sekarang. Abdullah bin Ubay gak ikut perjanjian 12 orang ini tadi, tapi ikut rombongan. Karena yang datang diajak masuk Islam oleh Nabi itu 12 orang, itu cuma sebagian. Yang datang dari Madinah bukan cuma 12 orang, tapi puluhan datang. Yang ikut masuk Islam cuma 12 orang. Abu Jahal marah. Akhirnya didatangi itu kem-kemnya orang, kan bikin kemah. Kem-kemnya orang Madinah didatangi. Kami kecewa kepada kalian semua. Sudah kami beri izin kalian masuk ke kota Mekah, tapi kalian malah membuat kesepakatan dengan Muhammad. Ya. Abdullah bin Ubay yang gak ikut apa baiat Islam, tapi dia ikut rombongan. Dia langsung ngomong, kami gak tahu menahu tentang kesepakatan dengan Muhammad.
Kami di sini mau haji. Jadi Abdullah bin Ubay itu juga pernah haji, tapi nggak dipanggil Haji Abdullah bin Ubay. Di Arab itu ya Nabi Muhammad ini juga pernah haji, tapi nggak dipanggil Haji Muhammad. Umar bin Khattab juga nggak pernah dipanggil Haji Umar. Jadi haji itu panggilan cuma di Indonesia. Kalau pulang haji, pulang baru dipanggil haji. Padahal haji itu artinya pendatang. Hajin, ya, haji wujuh hajan mahajan bahwa hajun. Hajun itu isim fa'il. Orang yang datang. Datang ke mana? Datang atau ziarah ke Ka'bah, Baitullah. Namanya haji. Makanya orang Arab itu kalau manggil haji, haji itu bukan sudah haji dari pendatang, turis. Oh. Jadi kalau kita dipanggil haji jangan senang kali. Haji itu artinya apa? Pendatang. Lah orang dari Mekah ibadah haji pulang ke Indonesia dipanggil haji. Haji artinya pendatang. Pendatang apa lagi orang udah pulang pendatang. Jadi kalau dipanggil haji itu loh aku kok dipanggil pendatang. Orang aku asli Indonesia. Kenapa kok itu ada orang dipanggil namanya sudah haji nggak dipanggil haji, malah marah, tersinggung. Lah udah haji nggak dipanggil haji, puluhan juta pengeluaran duit untuk haji ya, manggil nama haji aja nggak mau. Nggak usah tersinggung karena banyak ya sahabat yang haji nggak dipanggil haji. Mohon maaf yang sudah haji. Biar Allah yang tahu kalau kita ini sudah haji. Saya itu pernah dekat sama kawan saya ini sudah haji, tapi saya panggil nggak pernah haji. Kawan saya sudah pernah haji bolak-balik, tapi saya panggil Ustaz gitu saja. Lebih enak panggil Ustaz. Bapak Ibu kan nggak tahu kalau kadang orang ini Ustaznya sudah haji apa belum? Ya. Sudah haji apa belum? Dia nggak tahu, jadi manggilnya Ustaz gitu. Terakhir saya tahu, tapi setelah tahu karena saya tahu arti haji itu apa, biasa wae. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah tahu artinya haji, kalau nggak dipanggil haji nggak usah marah. Biar ibadah haji itu hanya Allah yang tahu. Itu kayak gitu itu bener apa enggak? Nanti nggak dipanggil haji, merajuk, nggak mau lagi ke masjid, nggak mau lagi datang ke majelis taklim. Oh aku sudah haji nggak dipanggil hajah, males aku datang lagi, nggak ada penghormatan sedikit pun. Saya itu Bu, ya Ustadz kan di kampung saya sendiri sama anak-anak kecil dipanggil Pak itu biasa. Saking nggak terkenalnya saya dipanggil Pak. Bahkan ada lagi santri baru yang masuk, entah latah entah apa, panggil saya, ini apa Wak? Ustaz katanya. Orang bapaknya tak duduk dasi, manggil Ustaz ya Wak. Ustaz lagi mulut ini katanya. Nanti lagi nggak lama diulangi lagi, Wak lagi. Kebiasaan manggil orang Wak itu. Ya. Jadi kalau udah dipanggil Ustaz jangan sakit hati. Kemudian saya keluar entah kemana, lain tempat, dipanggilnya Om. Orang puasa apa lagi? Wah ada, Om ada. Ya. Kalau Bang itu sehari-hari orang Medan, Bang sehari-hari. Kadang jamaah pun karena nggak tahu namanya Bang, itu biasa manggil saya. Jadi kenapa kok kita nggak dipanggil haji saja? Marah. Haji itu artinya mendatang. Kembali ke sejarah. Kemudian setelah Nabi Muhammad diketahui ada kesepakatan dengan 12 orang dari rombongan dari Madinah tadi, malam itu juga ketahuan besoknya rombongan Abu Jahal itu datang ke kem-kem itu marahi orang Madinah. Rupanya orang-orang ini yang orang Madinah tadi rombongannya sudah pada pulang.
kemudian inilah yang menyebarkan Islam di Madinah untuk mempersiapkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad semakin terancam posisinya. Oleh sebab itu, bulan kemudian Muharram, Nabi Muhammad bertekad untuk hijrah. Tahun 13 kenabian, bertekad untuk hijrah. Tapi tidak langsung bulan Muharram, karena masih mempersiapkan. Bulan Sofarnya persiapan, baru bulan berikutnya Rabiul Awal baru hijrah ke Madinah. Itu kenapa awal bulan tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, ada nasihat dari ulama salaf. Kita kalau masuk tahun baru, jangan pernah kita anggap tahun baru ini momentum yang biasa. Harus ada peningkatan dalam hal ketakwaan dan keimanan kita. Makanya di akhir tahun kemarin ada muhasabah, peringatan satu Muharram, malam akhir satu Muharram, acaranya temanya muhasabah. Muhasabah itu artinya evaluasi, introspeksi diri. Setahun ini sudahkah kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Setahun ini banyak amal ibadah kita atau bahkan maksiat kita. Itu yang perlu diingat-ingat ketika akhir tahun. Nasihat, mari kita kembali mengingat nasihat-nasihat ulama-ulama salaf. Siapa ulama salaf yang hidup pada awal tahun Hijriah sampai 300 pertama? 1 sampai 300 tahun pertama. Itu ulama salaf. Jadi yang sekarang ini ada bilang salafi, itu bukan pengikut salaf sebenarnya. Pengikut salaf itu yang mengikuti ulama yang hidup pada tahun 300 pertama Hijriah. Siapa mereka? 4 madhab jelas adalah ulama salaf. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka hidup di kurun waktu 1 sampai 300 tahun pertama Hijriah. Imam Hanafi wafatnya tahun 150 Hijriah, 150. Imam Maliki tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i 204 Hijriah. Imam terakhir Hambali 164 Hijriah, 264 Hijriah. Ini masih apa? Masih di antara 1 sampai 300 mereka ulama-ulama salaf. Kok lebih dari itu namanya bukan ulama salaf tapi ulama kholaf. Ulama kholaf itu ulama belakangan, ulama setelahnya. Tapi yang hidup sekarang ini wes 400 500 ke atas namanya ulama mutaakhirin, ulama-ulama akhir zaman. Maka kalau ada orang ikuti ulama yang sekarang ini kok dia bilang aku ini pengikut salaf, maka itu kurang tepat. Pengikut salaf adalah mengikuti ulama di antara tahun 1 sampai 300 Hijriah. 4 mazhab jelas ulama salaf. Imam-imam hadis Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, semua adalah ulama salaf yang hidup antara 1 sampai 300 tahun pertama. Itu ulama salaf. Ulama salaf dalam hal apa? Nasihat-nasihat, tasawuf, tauhid ada juga di antara zaman itu. Salah satu nasihat baik yang perlu kita simak, ini sangat menarik kita simak, yaitu Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini ulama bersohor pada masa itu di zaman tabi'in dan tabi'in. Beliau berpendapat, beliau menasihati kita semua. Karena sudah beliau itu pernah jadi orang yang tidak baik, kemudian taubat jadi ulama besar. Jadi tahu pahit manisnya kehidupan. Beliau menasihati kepada kita semua, alaikum bil khamsi kisal.
Tetapilah 5 perkara ini. Fa'maluha, amalkan untuk bekal kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ubudullaha biqadri hajatikum ilaih. Yang pertama, sembahlah Allah dengan kadar seberapa kebutuhanmu kepada Allah. Bapak Ibu, kita ini butuh sama Allah apa enggak? Butuh. Kita ini setiap hari butuh sama Allah, atau kadang-kadang kalau ada masalah baru butuh Allah. Kalau ada masalah terhimpit hutang baru kita minta ya Allah, itu baru butuh Allah. Setiap hari kita ini butuh Allah. Setiap hari, tapi kadang kita tidak menyadari. Maka momentum awal tahun ini, bulan Muharram ini, ya, mari kita kembali. Kita ini butuh Allah. Kita ini selalu butuh Allah. Bukti satu, kita tidak bisa mendetakkan jantung kita sendiri. Kita butuh Allah yang mendetakkan jantung kita. Apa bisa kita bilang atau mengontrol jantung kita? Mau berhentikanlah sebentar, istirahat, capek kali jantungmu lari-lari tadi, istirahat 5 menit aja, meninggal. Jiun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhentilah jantungku 5 menit aja, meninggal. Kita nggak bisa mengatur detak jantung kita, tapi kita nggak sadar. Berarti kita ini dikuasai oleh Allah. Berarti harusnya ya Allah, detakkan jantungmu terus-menerus. Setiap saat kita ingat kalau jantung kita tidak ada bisa kita atur, berarti kita harus minta selalu kepada Allah. Ada lagi yang tanpa kita sadari, nafas kita nggak pernah kita sadari, otomatis. Gak ada orang satu masjid ini yang duduk di sini setiap hari nafas berapa kali? Ingat Bu, dari tadi bangun subuh sampai sekarang aja nggak usah 1 hari, ingat berapa kali? Sekali-sekali dicatat lah Bu. Ya ada kerjaan ibu. Dan kita nggak pernah open itu. Jadi siapa yang ngurusin nafas kita itu? Berarti kita butuh Allah apa enggak? Kalau kita butuh Allah setiap saat, berarti harusnya kita selalu menyembah, kita selalu tunduk, kita selalu ingat kepada Allah. Sekarang tak takoni, tadi bangun tidur, sudahkah mengucapkan Alhamdulillah? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Bangun tidur, wah udah ketinggalan ini kajian FKSMM, langsung bangun, wudhu, langsung sholat. Kalau sholat sudah pasti mengucapkan Alhamdulillah. Kadang ada yang kesiangan langsung ke sini, sholat tengok aja siap kajian baru sholat. Ada, tapi nggak saya kasih tahu orangnya. Orangnya datang. Biasanya yang ketawa-ketawa itu. Ada yang kayak gitu kadang-kadang Pak Bu. Gak ingat dia sama Allah. Ingat tapi gak disebut Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kadang kita ini kalau belum kehilangan nikmat itu baru ingat. Sudah kehilangan baru ingat. Kita kesini loh Bu bisa berjalan itu karena diberikan nikmat oleh Allah. Tapi kadang kita lupa mensyukuri nikmat berjalan ini. Kapan kita mensyukuri nikmat berjalan? Kalau sudah kena asam urat, ya Allah sakit tenang asam. Mau ke masjid ada berkali. Ya, mau ke masjid. Tapi saya salut kalau ada orang asam urat sakit kakinya masih berjalan ke masjid, itu luar biasa. Kita baru mau bersyukur kalau nikmat bisa berjalan ini adalah masih ada. Kalau sudah tidak ada baru mau bersyukur. Kalau masih ada tidak bersyukur. Begitu juga kita kenapa kok siap makan disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, orang makan itu Alhamdulillah. Itu apa? Orang dikasih sedikit saja sakit lidahnya. Ya, dikasih sedikit saja, 3 titik saja sariawan di depan semua makan kacau. Baru makan kenanglah sayur
pedih. Kenapa? Pedih kali. Kenapa pedih? Sariawan. Orang sariawan makan sudah terganggu. Tapi kalau diberikan lisan yang sehat, kadang lupa bersyukur. Makan cuma mengucap alhamdulillah saja kadang lupa. Sakit gigi, amin lah sakit gigi. Ya, makan sudah gak enak semua bu. Sakit gigi sebelah kanan, makan sebelah kiri juga enak. Cuma punya sebelah, pasti kena juga yang sebelah kanan. Makanya kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan gigi kita, syukuri alhamdulillah. Meskipun jarang kita gosok gigi, masih diberikan kesehatan gigi. Alhamdulillah. Sing ketawa biasanya jarang gosok gigi. Aku nggak gosok gigi, saya pakai siwak. Alhamdulillah. Tapi kita jarang bersyukur. Makanya tahun ini, tahun 1446, ayo kembali sering-sering bersyukur, ingat kepada Allah. Karena kita selalu butuh yang paling nyata kalau kita ini sangat dikendalikan oleh Allah. Ketika roh kita ini mau keluar dari tubuh kita, sudah sampai mana bu? Kerongkongan. Makanya Allah bilang, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Cobalah kalau memang kamu tidak kami kuasai. Kalau kalian merasa tidak kami kuasai, ketika roh sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan, coba balikkan lagi kalau bisa. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Wis balik rohmu nek iso. Itu bukti kalau kita memang benar-benar dikuasai oleh Allah Subhanahu. Makanya aku kalau ada orang sombong kali seakan-akan tidak dikuasai Allah, seakan-akan dia itu menguasai diri sendiri, itu saya palakan ya. Naik kereta kenceng-kenceng, itu lupa dia kalau nyawanya itu yang menguasai siapa? Padahal tabrakan, jatuh, nangis tuh dia itu. Tapi kok segera kali. Saya itu waktu jalan sama keluarga pas dibuka itu kacanya. Karena di depan itu ada mobil kan berhenti agak lambat. Karena di belakang saya, dikira saya itu berhenti karena main-main. Lewat itu di apa tuh sih geber-geber, ngomong, bocah dia. Akhirnya kenapa? Dikira di depan itu kosong, saya main-main gitu. Kok ya orang itu ingat kita ini dikuasai Allah. Jangan sombong kali, jangan lupa kali. Kalau memang kita ini merasa tidak dikuasai Allah, coba kalau nyawa sudah di sini, tarjiuna, kembalikan seperti semua. Itu Allah kalau sudah pala itu gitu. Kita coba buktikan. Kalau memang kamu tidak saya kuasai, balikkan rohmu. Nah, awal tahun, ayo selalu ingat kepada Allah. Yang kedua. Khudu minad dunya wa khudu minad dunya biqadri hajatikum biqadri hayatikum wa baqaikum fid dunya. Ambillah bekal di dunia ini secukupnya saja. Gak usah banyak kali sampai sangat-sangat banyak akhirnya tumpuk-tumpuk. Sudah gaji sudah banyak masih mau lagi korupsi. Itu sudah keterlaluan. Padahal cukup kita makan satu hari paling cuma 3 piring. Ngapain kita nyari sampai triliunan? Ya, ada yang korupsi belakangan ini 271 triliun. Itu untuk apa duit segitu banyaknya? 271 triliun itu Pak Bu. Kalau disusun 100 ribuan dari Sabang sampai Merauke itu berjajar ya. 207 kabarin bertambah ya Pak. Bukan cuma segitu. Padahal gajinya wis akeh. Sudah banyak untuk makan satu hari cukup wis. Ini sampai korupsi lagi. Ambil secukupnya. Saya punya kawan loh. Kawan saya ini cukup sebenarnya satu mobil sudah cukup. Tapi
mobil lagi, beli mobil lagi sampai belasan mobilnya. Padahal yang dinaiki cuma kawan saya itu namanya Raffi Ahmad. Percaya aku senengoknya kok bisa mobil satu yang dinaiki, beli mobil sampai belasan. Kita mau beli satu aja mikir pajaknya tiap tahun, setiap 6 bulan ganti oli, baret sedikit masuk bengkel meneh, sekali masuk gak cukup 1 juta. Loh, kok servis setiap 6 bulan sekali, ribet. Beli mobil, rumah belum ada garasi, bikin garasi masih was-was, bikin pagar meneh, ribet. Itu baru 1 mobil. Bayangkan kok belasan mobil. Dan mobil kawan saya itu bukan mobil yang murah-murah, mobil yang Ferrari, mobil yang mahal-mahal itu. Pajaknya saja itu sudah cukup untuk beli mobil kita. Ya, itu pajak mobil kawan itu tadi. Semoga diberikan hidayah ya, supaya tobat. Kalau bisa nonton dia di YouTube ini, biar sadar ya. Kok yang ketua kita ini selama 5 tahun belum ada dikasih inventaris mobil, kasih 1 kan. Ya Allah. Makanya saya usulkan untuk ketua yang baru, ya kalau bisa jamaah yang mobilnya berlebih, hati-hati, dihisap nanti. Sehingga rental sing akeh-akeh itu. Boyo dijemput ketuanya itu. Ya, kalau bisa ustadznya juga dijemput. Dijemput ya Allah, ketua dinaiki mobil, pahala mengalir. Hitung-hitung kita ini jariah. Mobil ada. Itu apa kalau nganggur pagi-pagi hari Minggu? Jemput ketuanya, ya, singgahi ustadznya orang dekat rumah kamu. Ini namanya mengarahkan dunia untuk akhirat. Ambil dunia secukupnya. Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama, sembahlah Allah. Seberapa kita butuh kepada Allah. Kalau kita merasa butuh setiap saat, berarti ingat dan sembah Allah setiap saat. Yang kedua, ambillah dunia secukup. Yang ketiga, wa'adnibullah, silakan berdosa kepada Allah. Loh kan enak. Silakan berbuat dosa kepada Allah. Seberapa kalian tahan dengan azabnya Allah? Oh ya, seberapa menit? Silakan berbuat dosa. Seberapa kalian nahan siksanya Allah? Kalau tahan 1000 tahun di neraka, ya monggo. Ya, berbuat dosa. Kok masih tahan lagi 2000 tahun di neraka? Buat dosa lebih banyak lagi. Ya. Nabi Muhammad pernah didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya, ismasita. Silakan hidup sesukamu. Ingat ya, fa innaka mayyitun. Wong wis kena gak apa, saumpama orang kok sulit dibilangi. Tapi ini bukan bilangin Nabi Muhammad, bukan ngajarin Nabi Muhammad, bukan nasihatin Nabi Muhammad, maksudnya untuk kita. Ya Muhammad, ismasita, silakan hidup semaumu. Ya, ingat fa innaka mayyitun. Kamu pasti akan mati. Silakan. Mau jadi orang baik monggo. Mau jadi orang bejat silakan. Tapi ingat, kita semua akan mati. Wa'mal masyita, wis kerjakan sesukamu. Fa innaka majziyun bih. Silakan kerjakan sesukamu. Mau kerjakan baik silakan, mau kerjakan buruk silakan. Ingat, nanti di akhirat kalian akan dibalas dengan perbuatan itu. Itu Nabi Muhammad itu digitui sama malaikat Jibril. Tapi maksudnya arahnya untuk kita umatnya. Wa ahbib masyita, cintailah siapapun sesukamu. Ingat, fa innaka mufariqul bih, kalian pasti akan berpisah dengan orang itu. Makanya saya mencintai siapapun. Saya dari awal sudah saya tanamkan di sini. Suatu saat aku akan berpisah dengan dia. Tapi ini jangan kita bilang sama istri kita, kapok lagi lah. Ya, jangan pernah kita bilang sama istri kita, salah paham. Dek, aku sangat mencintaimu, tapi cintamu kepadamu tidak sepenuhnya. Ayo, sopo semuanya. Tetap cintaku itu kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada orang tuamu, mamamu, yang ketiga baru kau.
langsung merenggut. Pernah aku sekali kayak gitu, merenggut, nggak saya ulang lagi. Aku meneng-meneng lah. Gawat. Ya. Jangan mencintai sepenuhnya, karena yang harus kita cintai sepenuhnya adalah Allah. Setuju Bu? Ame sewu Bu ya. Ame sewu. Cintailah seperlunya. Karena kalau kita cinta sepenuhnya, istri kita dibawa orang, istri kita meninggal, kayak setengah gila kita. Kayak setengah gila. Makanya banyak orang, anak-anak muda yang saya baru ditolak senengannya ceweknya, itulah sampai bunuh diri, sampai stres. Itu goblok itu. Orang belum ngapa-ngapain, belum nikah, baru ditolak sedang stres. Ingat wahai anak-anak muda, kalau ada ya, hilang satu tumbuh ngono nek payu. Kalau laku hilang satu tumbuh 1000. Gak usah kita stres ya. Itu yang ketiga, silahkan berdosa, silahkan, tapi ingat seberapa kita tahan untuk menahan siksanya. Yang keempat, wa tazawwadu fid dunya, carilah bekal di dunia biqadri muksikum fil qabri, seberapa lama kita akan tinggal di alam kubur. Kalau kita tinggal di alam kubur ini perlu terang, karena di alam kubur gelap, maka carilah penerang selama hidup di dunia. Apa yang bisa membuat kubur kita terang? Cari kubur hidup di dunia. Kalau kita di kubur ini gak ada kawan, maka cari kawan kita. Amal-amal nanti amal soleh akan menjelma menjadi kawan kita. Kalau kita perempuan jadi perempuan, kita laki-laki jadi laki-laki. Gak boleh pesan, aku pengenlah amal solehku menjelma jadi Agnes Monica, gak iso ya. Kat malaikat, aku pengen amal solehku menjelma menjadi sopo artis yang paling cantik, gak iso ya. Kalau laki-laki kalau laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Kalau amalnya jelek, yang datang jelek. Kalau amalnya baik, yang datang ganteng, cantik. Begitu. Kalau kita di kubur ini merasa sempit, kayak mana cara meluaskan kubur ini? Di dunia cari. Di kubur ini ada pertanyaan kubur, persiapan dari sekarang. Ada semua caranya. Jangan kita lupa, ini tahun baru, semoga menjadi bekal kita semua. Ini saya sampaikan bukan untuk menggurui pada ustadz-ustadz kita yang hadir, orang tua saya, tapi mengingatkan kembali untuk diri sendiri. Yang terakhir, beramal solehlah sebanyak-banyaknya. Seberapa kita inginkan derajat nanti di surga. Seberapa kita ingin derajat kita di surga. Orang kalau amal baiknya banyak, derajat di surga semakin tinggi. Orang kalau amal solehnya sedikit, derajat di surga ya sedikit. Itu pun sudah melewati neraka duluan, Pak. Wa in minkum illa waridha. Kita semua pasti akan sampai ke neraka. Kalau bisa jamaah pagi hari ini yang hadir, kalau bisa jangan lama-lama, sedikit aja. Ya, sedikit aja. Yang penting mesti cipi. Yo sombong tenan kita, aku iso gak mau, jangan sombong kali. Kita tahu berapa dosa kita. Ingat kan dosanya masing-masing. Ya. Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya di 10 Muharram nanti. Nabi Adam itu salahnya cuma satu, makan buah holdi, kata ibu-ibu. Itu buah yang dilarang. Itu sekali cuma kesalahan, tapi langsung dikeluarkan dari surga. Ya. Bisa masuk surga lagi kalau melewati ujian di dunia. Satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Kita sudah banyak berbuat kesalahan, malah pengen masuk. Ini nyambung orang. Nabi Adam salah cuma satu, yang tadinya di surga dikeluarkan. Kita di dunia, berbuat banyak kesalahan, banyak dosa. Lah kok cita-citanya pengen masuk surga? Kira-kira sinkron apa cocok apa itu? Cocok. Nek iso yo bebas urip di dunia, matinya masuk gawe surga dhewe lho, Bu. Nah, kono carane. Ya.
Kalau kita pengen surga yang paling tinggi, amal solehnya harus diperbaiki. Tahun ini harus lebih baik dari tahun semalam. Maka Bapak Ibu yang mulia, tahun ini jangan sampai kita sama kayak kemarin. Tahun ini harus lebih baik. Minimal 5 yang saya sampaikan ini yang singkat, karena saya dengar kabar kalau bisa jam 7 sudah selesai. Ya, makanya 5 ini saja saya pesan. Ini pesan untuk kita semua. Seharusnya ini fikih, tapi ini fikihnya fikih Muharram. Dan besok tanggal 9 kalau tahan puasa, tanggal 10 kalau kuat puasa. Jangan cuma tanggal 10. Ya, sumu yauma Asyura, puasalah di hari Asyura 10 Muharram. Wa khaliful yahud, tapi Nabi pesan wa khaliful yahud, dan kalian berbedalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi 10 Muharram saja. Orang Islam sumu yauman qablah au yauman ba'dah. Sebelum tanggal 10 puasa dulu, atau setelah tanggal 10 puasa lagi, biar gak sama kayak orang Yahudi. Jadi boleh 9-10, boleh 10-11. Nah iso 9-10-11. Nek tahan, ya, nek tahan. Itu puasa Asyura, Tasu'a boleh. Kalau bisa 11-nya, kalau nggak bisa 9-10, kalau nggak bisa 10-11, kalau nggak bisa kali 10 saja nggak apa-apa. Ya, cuman makruh ini. Ya, kalau kita mau membaca hadis tadi. Jadi kalau 10 saja nggak boleh, boleh, nggak sampai haram kok. Tapi yang paling bagus 9-10 atau 10-11. Menurut pendapat yang paling mudah, ya gak apa-apa 10 Muharram kok, gak ada masalah itu. Nah itu yang kita ikuti untuk kita masyarakat awam. Gak ada makruh-makruh, bebas 10 tahun boleh. Tapi saya ngambil yang sedang-sedang. Kalau bisa 9-10 atau 10-11. Ini tentang puasa Asyura. Demikian mungkin bisa disampaikan, sudah lebih 10 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.